Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Yang kami hormati Ibu Dr. Sri Hastuti Nur MPD selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dan rekan-rekan mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Lampung yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik kali ini, kami dari kelompok 2 terdiri atas Ahmad Abdul Aziz, Febrian Syahabu, Kartika Dwi Handayani, Siti Ramziah, dan Tati Handayani akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang metodologi penelitian kualitatif pada penelitian etnografi dan penelitian sejarah. Bangsa Indonesia ini terkenal dengan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beraneka ragam atau bisa dibilang sebagai masyarakat yang majemuk. Pada setiap daerah, masyarakat kita mengembangkan kebudayaannya masing-masing. Kemudian kebudayaan yang dikembangkan di setiap daerah itu disebut dengan kebudayaan lokal. Kebudayaan yang berkembang ini memiliki 7 unsur di dalamnya yang bersifat universal. Ketujuh unsur itu yang pertama, unsur religi, kedua, unsur kemasyarakatan, ketiga, pengetahuan, keempat, bahasa, kelima, kesenian, keenam, mata pencaharian, dan ketujuh adalah unsur teknologi. Pada awal mula, kemunculan etnografi ini tidak dapat dipisahkan dari ilmu antropologi. Awal mulanya, para antropolog ini berusaha untuk membangun tingkat perkembangan evolusi budaya manusia dari awal kemunculannya hingga saat ini. Namun, dalam proses membangun perkembangan evolusi budaya itu, para antropolog tidak terjun langsung ke lapangan. Tetapi, mereka hanya membangun kerangka evolusi ini dengan tidak didukung berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Pada awal abad ke-20, mereka mulai menyadari bahwa perlunya pergi ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang budaya. Kesadaran inilah yang menjadi cikal bakal penelitian etnografi. Bicara tentang penelitian etnografi tidak lepas dari histori atau sejarah, baik itu sejarah kemunculan kebudayaan maupun sejarah perkembangan kebudayaan hingga saat ini. Hal itu bisa diteliti dengan penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian yang topik bahasanya pada peristiwa masa lampau atau masa lalu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan melalui prosedur dan juga teknis metode sejarah. Penelitian sejarah ini dilakukan secara sistematis dan objektif oleh ahli sejarah dalam mencari, mengevaluasi, menafsirkan bukti-bukti yang ada yang terjadi di masa lalu dengan selengkap dan seakurat mungkin, yang kemudian dijelaskan berdasarkan hasil analisis penelitian. Penelitian sejarah ini dilandasi dan berpedoman pada kaidah-kaidah metode sejarah. Oleh karena itu, para calon peneliti sejarah terlebih dahulu harus memahami apa itu kaidah metode sejarah dan mampu mengimplementasikannya pada penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penulisan makalah kali ini yang pertama, bagaimana konsep penelitian etnografi, yang kedua, bagaimana analisis studi penelitian etnografi, yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan penelitian etnografi. Kemudian pada penelitian sejarah, bagaimana konsep penelitian sejarah, bagaimana analisis studi penelitian sejarah, dan apa kelebihan juga kekurangan penelitian sejarah. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mbak Tati Handayani, kepadanya disilakan. Penelitian etnografi. Jadi penelitian etnografi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari etnografi. Kata etnografi berasal dari kata-kata Yunani yang artinya suku bangsa dan grapos yang artinya sesuatu yang ditulis. Menurut Emir, etnografi adalah ilmu penulisan tentang suku bangsa menggunakan bahasa yang lebih kontemporer. Etnografi dapat diartikan sebagai penulisan tentang kelompok budaya. Menurut ARV dan kawan-kawan, etnografi adalah studi mendalam tentang perilaku alami dalam sebuah budaya atau seluruh kelompok sosial. Menurut Creswell, metode etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisa, dan menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian etnografi adalah penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisa, dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, pandangan yang dianut. Kemudian untuk ciri-ciri dari penelitian etnografi itu sendiri, yang pertama, sumber data bersifat ilmiah. Artinya peneliti harus memahami gejala empirik atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pelaku sendiri merupakan instrumen penelitian yang paling penting dalam pengumpulan data. Yang ketiga, bersifat pemerian atau deskripsi. Artinya mencatat secara teliti fenomena budaya yang dilihat, dibaca lewat apapun termasuk dokumen resmi, kemudian mengkombinasikan, mengabstrakkan, dan menarik sebuah kesimpulan. Yang keempat, digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu, shaping atau studi kasus. Kelima, menganalisis, bersifat induktif. Kemudian keenam, di lapangan peneliti harus berperilaku seperti masyarakat yang diteliti. Kemudian yang ketujuh, data dan informan harus berasal dari tangan pertama. Kedelapan, kebenaran data harus dicek dengan data lain atau data lisan dicek dengan data tulis. Kemudian yang kesembilan, orang yang dijadikan subjek penelitian disebut dengan partisipan. Buku termasuk partisipan juga, konsultan serta teman sejawat. Ke-10, perhatiannya harus menitik beratkan pada pandangan emik. Artinya, yaitu peneliti harus menaruh perhatian pada masalah penting yang diteliti dari orang yang diteliti dan bukan dari etik. Ke-11, dalam pengumpulan data menggunakan purposive sampling dan bukan probabilitas statistik. Ke-12, ini merupakan ciri yang terakhir, dapat menggunakan data kualitatif maupun data penelitian kuantitatif, namun sebagian besar menggunakan kualitatif. Kemudian untuk konsep-konsep etnografi, jadi sejumlah konsep yang membimbing para etnografer seraya mereka melakukan riset di lapangan ada beberapa hal yang paling penting, yaitu mencakup budaya, pandangan holistik, kontekstual, perspektif emik, beberapa realitas, deskripsi tebal, pengecekan anggota, dan orientasi yang tidak menghakimi. Untuk pengumpulan data dalam penelitian etnografi dilakukan menggunakan dua cara. Yang pertama, melalui pengamatan partisipan. Dengan pengamatan partisipan ini, si peneliti membaur hidup bersama dengan partisipan yang akan diteliti tersebut kurang lebih selama 6 bulan untuk mengetahui, untuk mengamati secara mendalam dari kelompok masyarakat yang akan diteliti. Yang kedua, menggunakan wawancara. Nah, untuk wawancara ini jenisnya seperti apa sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Kemudian ada yang namanya catatan lapangan. Catatan lapangan adalah semacam catatan tentang rencana para peneliti untuk menggunakan waktu mereka dibanding dengan cara mereka menggunakannya. Jadi maksudnya mereka sudah punya yang namanya rencana, sehingga akan disesuaikan antara rencana dengan waktu yang ada. Catatan lapangan berbeda dengan yang namanya catatan harian. Ada yang namanya catatan harian nantinya. Catatan harian itu adalah catatan dari seorang peneliti dalam kesehariannya selama dia meneliti. Nah, dalam catatan harian itu tidak ada hal-hal yang dirahasiakan lagi. Jadi di situ ditulis apa adanya, seperti diary. Kemudian analisis dalam penelitian etnografis. Ada beberapa langkah dalam menganalisis etnografis. Yang pertama yaitu triangulasi. Yang kedua, mencari pola. Yang ketiga, mengidentifikasi peristiwa kunci.
kemudian mempersiapkan representasi visual, menggunakan statistik dan pengkristalan. Apa sih maksudnya ini? Jadi gini, ada beberapa hal yang penting itu. Yang pertama, triangulasi itu adalah dasar dalam penelitian etnografi. Nah, pada dasarnya itu menegaskan keabsahan pengamat etnografer. Hal ini mencakup memeriksa apa yang didengar, dilihat seseorang dengan membandingkan sumber informasinya. Kemudian kristalisasi. Ini para etnografer berupaya menyatukan pemikiran mereka pada berbagai tahap selama penelitian mereka. Kadang-kadang hal ini hanya menghasilkan sejumlah informasi, tetapi pada waktu-waktu lain bisa menghasilkan sebuah pemahaman yang tulus. Jadi setiap penelitian itu memiliki saat-saat klasik ketika segala sesuatu jatuh pada tempatnya. Nah, setelah berbulan-bulan pemikiran dan pemahaman, dapatlah yang namanya pengkristalan ini. Adapun peristiwa kunci. Peristiwa kunci ini penting terjadi dalam sebuah kelompok sosial dan menyediakan data yang dapat digunakan para peneliti etnografis untuk menggambarkan dan menganalisis dari seluruh kebudayaan. Statistik ini sendiri, jadi statistik ini meskipun Anda mungkin tidak mengharapkan hal itu, para etnografis sering menggunakan yang namanya statistik dalam karya mereka. Akan tetapi biasanya menggunakan teknik non-parametrik. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan penelitian etnografi. Jadi penelitian etnografi ini selain memiliki kelebihan juga memiliki yang namanya kekurangan. Yang pertama kelebihannya. Jadi kelebihan untuk penelitian etnografi adalah yang terkait dengan penelitian etnografi adalah etnografi dapat membantu mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang tidak terduga. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, salah satu kritik utama yang ditujukan pada studi etnografi adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukannya karena cukup lama. Baik, terima kasih. Itu penjelasan saya tentang etnografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian etnografi, penelitian kualitatif yang disusun oleh Sarikot pada Universitas Utah yang berjudul Tempat Pembuangan atau Alternatif yang Efektif, Program Pencegahan Putus Sekolah di Sekolahan Perkantoran. Nah, di sini abstrak ya. Ada abstrak berfokus pada positif siswa. Isinya kebenaran putus sekolah dilaporkan dampak negatif baik individu maupun masyarakat. Nah, di sini ada anggapan tersebut untuk menghindari perangkap umum dari banyak penelitian tentang pencegahan putus sekolah. Dalam penelitian sebelumnya yaitu dalam terdapat dalam kaum muda. Dalam metode ini, desain proyek ini bersifat eksploratif dan interaktif. Selanjutnya, pengumpulan data. Dalam penelitian mesti ada yang namanya pengumpulan data. Dengan menggunakan jenis pendekatan observasional, aktivitas ini saya mencoba untuk menangkap pernyataan yang dibuat siswa tentang pengalaman mereka dan untuk memahami sudut pandang mereka dengan merekam atau mewawancarinya. Nah, di dalam prosedur ini terdapat pertemuan kelompok fokus ini memberikan kesempatan yang sangat baik bagi saya untuk memperoleh informasi tentang kehidupan pribadi siswa serta menginspirasi mereka tentang diri mereka sendiri dalam sistem sekolah yang lebih besar. Pada klarifikasi yang bermanfaat ini, akhirnya saya melakukan wawancara di kelas dengan para siswa. Sama wawancara ini direkam dan ditranskrip. Dalam pengaturan program pencegahan putus sekolah ini didapatkan deskripsi program, yaitu mahasiswa dalam program ini menerima kredit untuk menyelesaikan tugas tutorial berbantuan komputer.
Yang selanjutnya yaitu seleksi siswa. Direktur program memilih siswa untuk program tersebut dari daftar tunggu berdasarkan siapa yang menurut direktur untuk mendapatkan tempat paling besar dari program tersebut. Nah, dapat diseleksi pada siswa tersebut. Sampel yang diperoleh yaitu 25, yaitu 4 perempuan, 6 pria, 1 wanita asli, 9 wanita kulit putih, 5 pria kulit putih, 20 dari 22 siswa menjadi 15 siswa, 16 hingga 18 siswa. Nah, itu sampelnya. Selanjutnya, distribusi yang berguna. Banyak siswa memiliki satu atau lebih orang tua yang tidak dalam sekolah menengah, sedangkan yang lain memiliki orang tua yang memiliki gelar pasca sekolah menengah. Kita dalam penelitian ini dapatkan sebab atau akibat. Bagi pada sebagian besar siswa, belumnya adalah kesempatan terakhir mereka untuk memperoleh diploma atau untuk memperoleh kredit menuju diploma tersebut. Selanjutnya, untuk konteks dari program download untuk kelas reguler ini kategori yang sering muncul yaitu ada 5, yaitu mengajar kredit diploma, yang kedua hubungan antara siswa dan guru, yang ketiga konteks rangka waktu, yang keempat manajemen kelas dan konteks kerja, dan yang kelima ini pengaruh aturan dan kebijakan. Nah, di dalam penelitian ini saya mendapatkan temuan yaitu ketika saya meminta siswa untuk menjelaskan program tersebut kepada saya melihat berulang kali Anda bisa mendapat kredit lebih cepat. Dengan demikian, program bacaan putus sekolah seperti ATM untuk ijazah. Nah, dalam penelitian tersebut didapatkan hasil berulang kali mendengar siswa berbicara tentang jumlah kredit yang mereka peroleh dalam hal tersebut. Selanjutnya, dalam sebuah penelitian ini pasti ada sebab dan akibat. Karena itu siswa diharapkan memiliki persepsi yang lebih positif tentang hubungan siswa dengan guru dari siswa di kelas reguler. Sedangkan datanya itu pengolahan kelas oleh guru terkadang bertentangan dengan otonomi siswa. Di dalam sebuah penelitian pasti ada hasil dan ada kesimpulan. Dan di sini dalam sebuah penelitian tadi kita dapat menyimpulkan hal tersebut. Kita bisa baca ya di makalah tersebut. Selanjutnya kita dalam sebuah penelitian pasti ada analisis studi, yaitu tujuannya tidak disebutkan dengan jelas. Dengan kesimpulan ini, untuk memperjelas apakah program bacaan putus sekolah pengaturan adalah alternatif yang efektif untuk kelas reguler atau hanya tempat pembuangan bagi siswa yang tidak diinginkan. Pembenarannya luas dan biasanya didokumentasikan poin termasuk efektif negatif dari menjatuhkan kebutuhan dan keragaman program alternatif dan masyarakat yang lebih luas. Kurangnya dengan kualitas penelitian sebelumnya, kecenderungan menyalahkan siswa, meningkatannya keragaman siswa, dan tuduhan bahwa program-program tersebut adalah tempat pembuangan. Selanjutnya, definisi. Tidak ada definisi yang diberikan. Syarat keluar mungkin cukup dipahami, meskipun ada referensi untuk penggunaan dalam penelitian ini tampaknya diaplikasikan sebagai siswa yang telah putus sekolah atau sedang dalam proses putus sekolah pada saat pendaftaran program. Istilah kunci lainnya beberapa muncul setelah memberikan yang umum dalam penelitian tersebut adalah alternatif yang efektif, hubungan siswa dengan guru bermasalah, perilaku negosiasi, pendidikan perbankan, dan pengetahuan praktis. Nah, pada penelitian sebelumnya tadi, sebagian besar penelitian sebelumnya dimasukkan sebagai pembenaran atau diskusi pekerjaan beberapa peneliti yang telah mempelajari dinamika interaksi antara siswa dengan guru untuk menentukan efektivitas program seharusnya dilaporkan. Yang selanjutnya, hipotesis. Seperti tipikal dalam penelitian etnografi ini, tidak ada hipotesis yang dinyatakan di awal, juga tidak ada yang muncul selama penelitian. Jangka waktu laporan khususnya 3 bagian pendahuluan pertama melanjutkan bahwa sebuah hipotesis dapat dikemukakan. Program putus sekolah lebih seperti tempat membuang sampah daripada alternatif efektif untuk kelas reguler. Ini selanjutnya sampel posifa terdiri dari 25 siswa beserta guru, ajudan, konselor, dan direktur program pada program alternatif tertentu.
usia dan etnis siswa diberikan. Siswa dalam program harus secara aktif mencari masuk dan pilih dari daftar tunggu berdasarkan potensi manfaat bagi mereka dan untuk mencocokkan karakteristik etnis sekolah. Selanjutnya, peralatan. Penulis menyatakan bahwa pengamatan partisipatif adalah metodenya, meskipun tidak ada selalu jelas bagaimana partisipasi terjadi. Sumber informasi utama yang digunakan dalam kaitannya dengan temuan adalah wawancara individu. Tidak ada bukti tentang reliabilitas dan validitas yang disajikan, meskipun tampaknya memeriksa informasi di berbagai sumber triangulasi adalah mungkin. Topik yang dibahas dalam wawancara disediakan. Selanjutnya, peralatan. Penulis menyatakan bahwa pengamatan partisipatif adalah metodenya, meskipun tidak selalu benar dan tidak selalu jelas. Nah, ini yang disebut peralatan tadi yang saya sebutin tadi. Selanjutnya prosedur atau validitas internal. Validitas internal sebagian besar tidak relevan karena hubungan tidak dipelajari secara langsung beberapa bagaimanapun termasuk dalam bagian temuan dan harus dipertimbangkan jika tidak ada kontrol atau data yang jelas. Semua tunduk pada kemungkinan ancaman karena karakteristik pengumpulan data atau bias, karakteristik subjek misalnya wawasan diri dan sikap subjek. Dan yang terakhir, di sini ada analisis data. Seperti biasa dalam penelitian etnografi, pada penelitian kualitatif ini tidak ada analisis formal yang dilakukan. Sebagai gantinya, sebuah narasi disediakan dengan contoh-contoh. Organisasi di bawah 5 kategori sangat membantu. Kuantifikasi lebih lanjut seperti yang dilakukan sehubungan dengan meningkatkan diploma, semua kecuali satu akan sangat membantu. Misalnya berapa banyak dari 25 siswa yang merasa diperlakukan dengan adil. Kayak penelitian contoh tadi ya. Analisis data 25 siswa merasa diperlakukan dengan adil tersebut. Nah, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah tentang penelitian sejarah. Nah, penelitian sejarah ini merupakan penelitian yang pengumpulan dan evaluasi datanya dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, sehingga dapat memahami tindakan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tujuan dari penelitian sejarah ini yang pertama adalah untuk membuat orang sadar atas apa yang terjadi di masa lampau, sehingga membuat mereka belajar dari kegagalan ataupun kesuksesan yang terjadi di masa lampau. Kemudian yang kedua, untuk mempelajari bagaimana sesuatu dapat dilakukan di masa lalu. Yang selanjutnya, mereka dapat melihat apakah sesuatu itu mungkin masih berlaku untuk dilakukan di masa sekarang. Yang ketiga adalah untuk membantu dalam membuat prediksi. Nah, jika ide atau pendekatan telah dicoba sebelumnya, meskipun dalam berbagai keadaan yang berbeda, hasil masa lalu mungkin bisa memberikan gambaran yang bisa dapat dilakukan di masa yang lampau gitu ya. Yang di masa yang sekarang, Yang keempat adalah untuk menguji hipotesis atau tren. Maksudnya, jadi banyak peneliti yang tidak berpengalaman itu cenderung menganggap penelitian sejarah adalah penelitian yang murni deskriptif. Namun, setelah dikaji dan dilakukan dengan baik, ternyata dapat mengarah kepada konfirmasi atau penolakan hipotesis. Yang kelima adalah untuk memahami praktik pendidikan saat ini dan kebijakan yang lengkap. Adapun beberapa pertanyaan untuk penelitian sejarah ini seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, ada beberapa contoh di sini seperti bagaimana siswa dididik di daerah selatan selama perang sipil. Nah, kemudian seperti apa instruksi di kelas 4 biasa kelas 100 tahun yang lalu. Bagaimana kondisi guru, kinerja guru berubah sejak tahun 1900. Apa masalah disiplin utama di sekolah pada tahun 1940 dibandingkan dengan hari ini, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh pertanyaan untuk penelitian sejarah.
Dalam melakukan penelitian sejarah ada beberapa langkah tahapan utama. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, menemukan sumber yang relevan, meringkas informasi yang diperoleh dari sumber sejarah, dan mengevaluasi sumber sejarah. Nah, dalam mendefinisikan masalah, seperti yang sebelumnya, penelitian sebelumnya perlu dinyatakan dengan jelas, ringkas, juga dapat dikelola. Maksudnya dapat dikelola ini dalam artian dapat kita maksudnya kita bisa selidiki hubungan yang dihipotesiskan di antara variabel seperti itu. Nah, menemukan sumber yang relevan, ada dokumen, ada catatan numerik, ada pernyataan lisan, dan peninggalan-peninggalan. Itu adalah beberapa sumber yang relevan dalam penelitian sejarah. Dokumen ini bisa berisi laporan tahunan, karya seni, buku catatan, buku tahunan sekolah, memo, surat edaran, catatan pengadilan, dan sebagainya. Kalau catatan numerik ya bisa berupa nilai ujian, angka kehadiran gitu ya. Jadi mencakup semua jenis data numerik dalam bentuk cetak. Pernyataan lisan ya merupakan wawancara lisan dengan orang-orang yang menjadi bagian atau menyaksikan peristiwa masa lalu. Jadi berupa bentuk dari pernyataan lisan seperti itu. Yang terakhir ada peninggalan. Nah, peninggalan ini bisa benda apapun yang karakteristik fisik atau visualnya dapat memberikan berbagai informasi tentang masa lalu seperti furnitur, bangunan, monumen, peralatan, karya seni, dan sebagainya. Selanjutnya, dari sumber yang relevan itu sebetulnya dapat kita bagi menjadi dua kelompok. Ada sumber primer, ada sumber sekunder. Sumber primer itu adalah sumber yang disiapkan oleh individu yang menjadi partisipan atau saksi langsung dari peristiwa yang dideskripsikan. Sementara sumber sekunder adalah dokumen yang disiapkan oleh individu yang tidak langsung menjadi saksi suatu peristiwa. Jadi melainkan yang memperoleh gambaran peristiwa itu dari orang lain. Di dalam ini tahapan yang ketiga, meringkas informasi yang diperoleh dari sumber sejarah. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam meringkas informasi. Yang pertama adalah menentukan relevansi bahan sumber terkait dengan pertanyaan atau masalah yang diteliti. Jadi kita perlu lihat ada hubungannya atau tidak, relevan atau tidak sumber yang kita peroleh ini dengan pertanyaan penelitian kita. Yang kedua, kita bisa merekam data bibliografi lengkap dari sumbernya. Yang ketiga, kita bisa organisir data yang kita kumpulkan itu terkait dengan masalah yang kita sedang teliti. Dan yang terakhir adalah meringkas dengan informasi yang relevan tadi. Kita bisa catat fakta pentingnya apa, kutipannya, dan pertanyaan-pertanyaan pada kartu catatan kita. Yang terakhir, tahap terakhir dalam melakukan penelitian sejarah adalah kita perlu mengevaluasi sumber sejarah. Nah, ada dua yang kita lakukan dalam mengevaluasi sumber sejarah itu. Yang pertama, kritik eksternal, yang kedua, kritik internal. Kritik eksternal itu merupakan kegiatan untuk mengetahui keaslian seluruh dokumen yang peneliti gunakan. Sementara kritik internal itu memastikan keakuratan konten atau isi dari dokumen tersebut, gitu ya. Nah, untuk kritik eksternal ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita kritisi. Jadi yang pertama, siapa yang menulis dokumen itu? Untuk apa dokumen itu ditulis? Kapan dokumen itu ditulis? Di mana dokumen itu ditulis? Dalam kondisi apa dokumen itu ditulis? Apakah ada versi dokumen yang berbeda? Itu untuk kritik eksternal. Sementara untuk kritik internal ada dua, bisa berkenaan dengan penulis dokumen. Yang pertama, apakah penulis itu hadir pada acara tersebut? Yang kedua, apakah penulis merupakan peserta atau pengamat pada acara itu? Yang ketiga, apakah penulis kompeten menggambarkan peristiwa itu? Yang keempat, apakah penulis terlibat secara emosional dalam peristiwa itu? Yang kelima, apakah penulis memiliki kepentingan dari hasil acara tersebut? Nah, ini berkenaan dengan penulis dokumennya. Dan kritik internal yang kedua adalah berkenaan dengan isi dokumen.
Apakah kontennya masuk akal? Mungkinkah peristiwa itu terjadi pada masa lalu itu? Apakah orang berperilaku seperti yang dijelaskan? Apakah bahasa yang ditunjukkan dalam dokumen tersebut bias? Atau apakah ada versi lain dari acara tersebut? Oke. Mungkin seperti itu terkait dengan penelitian sejarah yang mencakup tentang definisinya, tujuannya, sumber sejarahnya, tahapan-tahapan di dalam penelitian sejarah. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah analisis data dalam penelitian sejarah. Seperti halnya dengan jenis penelitian kualitatif lainnya, peneliti sejarah harus menemukan cara untuk memahami apa yang biasanya merupakan jumlah data yang sangat besar dan kemudian mensintetiskannya menjadi narasi mereka sendiri yang bermakna. Jadi, peneliti pada penelitian sejarah ini menetapkan fakta dan mencari simpulan mengenai hal-hal yang telah lalu dengan cara mencari, mengevaluasi, dan menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari masalah tersebut. Selanjutnya adalah generalisasi dalam penelitian sejarah. Dapatkah peneliti yang terlibat dalam penelitian sejarah ini mengeneralisasi dari temuan mereka? Tergantung, seperti yang mungkin sudah jelas, peneliti sejarah ini jarang atau bahkan mungkin tidak pernah mampu mempelajari seluruh populasi individu atau peristiwa. Mereka biasanya tidak punya banyak pilihan selain mempelajari sampel fenomena yang menarik, dan sampel yang diteliti ditentukan oleh sumber-sumber sejarah yang tertinggal dari masa lampau. Nah, ini merupakan masalah khusus bagi sejarawan karena hampir selalu ada dokumen, relik, dan sumber lain tertentu yang hilang atau bahkan tidak dapat ditemukan. Nah, sumber-sumber yang tersedia ini mungkin tidak mewakili semua kemungkinan sumber yang ada. Contohnya, seorang peneliti tertarik untuk memahami bagaimana IPS diajarkan di sekolah menengah pada akhir 1800-an. Nah, untuk masalah ini adalah dia terbatas untuk mempelajari sumber apapun yang tersisa dari waktu itu. Baik, selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian penelitian sejarah. Yang pertama adalah keuntungan. Nah, keuntungan utama dari penelitian sejarah adalah memungkinkan penyelidikan topik dan pertanyaan yang tidak dapat dipelajari dengan cara lain. Ini adalah satu-satunya metode penelitian yang dapat mempelajari bukti dari masa lalu. Selain itu, penelitian sejarah dapat memanfaatkan berbagai bukti daripada kebanyakan metode lainnya. Dengan demikian, memberikan alternatif dan mungkin sumber informasi yang lebih kaya tentang topik tertentu yang juga dapat dipelajari dengan metodologi lain. Selanjutnya adalah kelemahan dari penelitian sejarah adalah bahwa ukuran yang digunakan dalam metode lain untuk mengontrol ancaman terhadap validitas internal tidak mungkin dilakukan dalam studi sejarah. Peneliti tidak dapat memastikan keterwakilan sampel, mereka juga biasanya tidak dapat memeriksa keandalan dan validitas kesimpulan yang dibuat dari data yang tersedia. Kemungkinan bias karena karakteristik peneliti dalam pengumpulan data dan analisis data selalu ada. Kemungkinan bahwa setiap hubungan yang diamati disebabkan oleh ancaman yang melibatkan karakteristik subjek, individu yang menjadi sumber informasi, implementasi, sejarah, pematangan, sikap, atau lokasi juga selalu ada. Meskipun setiap ancaman tertentu bergantung pada sifat studi tertentu, sayangnya metode pengendaliannya tidak tersedia bagi peneliti. Karena begitu banyak tergantung pada keterampilan dan integritas peneliti, karena kontrol metodologis tidak tersedia. Selanjutnya adalah contoh penelitian sejarah. Pada bab ini disajikan contoh penelitian sejarah yang diterbitkan diikuti dengan kritik terhadap kekuatan dan kelemahannya, yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Vivian C. Fox, yaitu mahasiswa Worcester State University, dengan judul Lydia and Stowe, Self-Actualization in a Period of Transition. Sebelumnya, saya akan menceritakan secara singkat mengenai penelitian yang dilaksanakan oleh Vivian C. Fox, yaitu tentang aktualisasi diri dalam kehidupan Lydia Ann Stowe yang lahir pada tahun 1823 sampai 1904, yaitu seorang wanita asal Massachusetts.
Nah, sumber utama untuk menggambarkan aktualisasi diri Stowe itu adalah kumpulan 4 jurnal yang dia simpan selama pelatihannya di Massachusetts sebagai guru profesional di Lexington Normal School selama 2 tahun. Dua jurnal yang pertama itu adalah secara kronologis ditulis saat dia tinggal di Lexington, dan 2 yang terakhir adalah setelah dia kembali ke Dedham setelah lulus dari Lexington. Lalu Vivian menceritakan beberapa part mengenai Lydia and Stowe. Yang pertama itu menceritakan mengenai reformasi sekolah, yang kedua tentang transformasi gender, yang ketiga tentang aktualisasi diri. Selanjutnya adalah analisis tadi. Yang pertama adalah tujuan atau hasil. Kami tidak menemukan pernyataan tujuan yang jelas, sebagian karena publikasi di mana penelitian ini muncul, The Journal of Psychohistory. Kami pikir tujuannya dapat dinyatakan sebagai misalnya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang cara-cara di mana kondisi masyarakat dan karakteristik pribadi berinteraksi dalam menghasilkan nilai-nilai, kualitas yang digunakan seperti aktualisasi diri. Pembenaran yang tersirat dalam pendahuluan adalah bahwa kehidupan Lydia Stowe penting untuk dipahami. Nah, hal ini diuraikan pada part aktualisasi diri. Selanjutnya adalah definisi. Definisi yang jelas tentang aktualisasi diri diberikan dalam pendahuluan. Hal ini sangat penting karena tidak semua definisi istilah ini mencangkup pengerjaan kepentingan hidup seseorang dalam dan melalui pekerjaannya. Istilah lain seperti perbaikan diri dan warga negara yang peduli dan aktif mungkin cukup jelas dalam konteksnya. Selanjutnya adalah penelitian sebelumnya. Tidak ada presentasi penelitian sebelumnya, mungkin karena tidak ada yang relevan secara langsung. Jika interpretasi kita tentang tujuan penulis benar, mungkin biografi lain akan relevan. Tidak disebutkan biografi Stowe lainnya. Jika mereka ada, mereka mungkin telah memberikan bukti tambahan. Selanjutnya adalah hipotesis. Tidak ada yang dinyatakan. Hipotesis interaksi tersirat dengan jelas, tampaknya secara konseptual mendahului analisis informasi. Selanjutnya adalah sampel. Masalah pengambilan sampel sangat berbeda dalam penelitian sejarah dibandingkan jenis penelitian lainnya. Biasanya tidak ada populasi orang yang akan dijadikan sampel. Nah, dalam studi ini populasi orang dapat ditemukan meskipun tidak jelas apa karakteristiknya. Mungkin wanita abad ke-19 yang membuat dampak signifikan pada pendidikan. Selanjutnya peralatan. Tidak ada instrumentasi dalam arti jika kita membahas dalam teks ini. Instrumen dalam hal ini adalah bakat peneliti untuk menemukan, mengevaluasi, dan menganalisis sumber-sumber yang bersangkutan. Konsep reliabilitas biasanya memiliki sedikit relevansi dengan data hipotesis, karena setiap item tidak dianggap secara bermakna sebagai sampel di seluruh konten atau waktu. Validitas di sisi lain adalah yang terpenting. Hal ini diatasi dengan mengevaluasi sumber dan dengan membandingkan sumber yang berbeda mengenai spesifik yang sama. Dalam penelitian ini, data berasal dari 2 jenis sumber. Sumber-sumber sekunder digunakan secara luas di bagian reformasi sekolah dan reformasi gender. Sumber informasi tentang Stowe adalah yang utama, 4 jurnalnya. Beberapa sumber sekunder tampaknya dapat digunakan sebagai pemeriksaan silang untuk validitas, tetapi ini tampaknya tidak dilakukan. Validitas ringkasan penulis dari informasi ini didukung dalam beberapa kasus oleh kutipan dari jurnal dan dari sumber utama lainnya. Kritik eksternal tampaknya tidak menjadi masalah sehubungan dengan jurnal atau mungkin referensi lain. Pertanyaan kritik internal agak sulit untuk dihadapi karena jurnal harus dievaluasi dalam hal perasaan dan persepsi penulis daripada peristiwa. Selanjutnya adalah prosedur atau validitas internal. Ada sedikit yang bisa dikatakan tentang prosedur, kecuali bahwa beberapa diskusi tentang rencana yang peneliti kembangkan dan ikuti untuk menganalisis dokumen, khususnya jurnal, akan berguna terutama sehingga pembaca dapat mengevaluasi pemilihan konten yang diduga.
Kekhawatiran validitas internal dibenarkan mengenai penelitian ini karena niat untuk mempelajari hubungan antara kondisi masyarakat, kualitas pribadi sebelumnya, dan pengembangan pribadi. Selain bias pengumpulan data, ancaman besar yang lainnya yaitu termasuk sejarah atau peristiwa lain dan pematangan. Tidak ada cara untuk mengendalikan ancaman ini dalam penelitian sejarah. Selanjutnya adalah analisis data. Prosedur analisis data seperti yang telah kami jelaskan dalam buku ini tidak digunakan dalam penelitian ini, dan kami juga tidak melihat bagaimana sebagian besar dari prosedur tersebut dapat digunakan. Penggunaan metode analisis isi yang dibahas pada bab 20 akan berfungsi untuk mengatur informasi. Tabulasi kategori demi kategori dari frekuensi pernyataan serupa mungkin telah memperjelas interpretasi. Pertanyaan bahwa bahkan ketika dia meragukan kemampuannya untuk memenuhi standar sekolah, dia bertahan dalam mencari perbaikan diri. Itu tercermin dalam kutipan. Namun, kita harus berasumsi bahwa itu adalah tipikal dari pernyataan Stowe dan perasaannya. Demikian pula pengaruh Peirce, yang pada gilirannya mencerminkan perubahan sosial, tampaknya persuasif, tetapi sekali lagi kita harus berasumsi bahwa contoh-contoh tersebut representatif. Kami pikir ada implikasi yang jelas bahwa perubahan sosial, dukungan keluarga, kegigihan pribadi, dan pengaruh Peirce semuanya diperlukan untuk aktualisasi diri Stowe. Meskipun ini masuk akal, itu tidak ditunjukkan oleh penelitian. Itu tadi merupakan contoh penelitian sejarah yang dilaksanakan oleh Vivian C. Fox mengenai pengembangan aktualisasi diri Lydia Stowe. Itu tadi contoh penelitian sejarah dengan judul Lydia and Stowe, Self-Actualization in a Period of Transition yang dilaksanakan oleh Vivian C. Fox, mahasiswa Worcester State University beserta analisis data atau analisis studi. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik rekan-rekan sekalian, itulah tadi pembahasan penelitian etnografi dan penelitian sejarah. Sudah banyak sekali yang kita pelajari hari ini ya. Penjelasan dari pemakalah tadi, penelitian etnografi dan penelitian sejarah dapat kita simpulkan bahwa kedua penelitian itu tergolong dalam penelitian dengan metode kualitatif. Kemudian, pada penelitian etnografi dalam bidang matematika digunakan untuk melihat keterkaitan kebudayaan dan pendidikan matematika. Kemudian yang selanjutnya, penelitian sejarah dilandasi dengan kaidah-kaidah metode sejarah, dan penelitian sejarah menghasilkan eksplanasi atau penjelasan atau deskripsi melalui analisis yang ditunjang dengan ilmu-ilmu sosial. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita pada penulisan karya ilmiah, khususnya penelitian etnografi dan penelitian sejarah. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Saya, Febri Cabu, mewakili kelompok 2, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga Ibu Nur yang sudah hadir dalam presentasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita pada penulisan karya ilmiah, khususnya pada bidang penelitian etnografi dan penelitian sejarah. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyajian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.